Halo semuanya, di sini saya akan video lama saya ya, yang berjudul Asing to Mafia. Dan Asing to Mafia ini sebenarnya adalah video yang saya upload untuk mengikuti lomba dari gereja, yaitu CCC Content Creator Challenge. Dan di sini aku ingin bernostalgia kembali karena menurut aku ini salah satu video yang benar-benar aku berjuang mati-matian dan benar-benar aku cintai, karena semua yang ada di pikiran dan di hati aku tuh curahkan semua di sana. Dan di video itu ada beberapa pesan yang tersembunyi dan ada beberapa plot twist, ada beberapa jokes yang lucu bagi aku, tapi mungkin bagi orang gak lucu. Cuma akan menjelaskan kenapa itu bisa lucu, kayak adalah sesuatu tersembunyi. Jadi mari kita nonton bersama. Ya kena copyright lah harusnya kalau nonton video sendiri gitu. Nama aku Aseng. Aku dulunya mafia Hongkong. Aku bebas ngelakuin apa yang aku mau. Nah, jadi di sini tuh nama aku Aseng itu diambil dari Natal 2019. Jadi waktu Natal 2019 aku pernah bermain sebagai peran seorang mafia di drama Natal, dan namanya peran aku tuh Aseng. Dan semenjak itu banyak manggil aku Aseng. Makanya aku di sini bikinnya Aseng nama aku. Kegiatanku selalu minum di bar. Dan aku gak pernah bayar. Susu strawberry. Susu strawberry favoritku. Ini adalah cepat kait. Namanya diberikan oleh orang tuanya dengan harapan dia akan memperjuangkan cintanya layaknya cepat kait memperjuangkan cintanya. Walaupun namanya terdengar aneh, dia merupakan salah satu orang yang hebat. Dia adalah mafia Hong Kong yang sama seperti aku dulunya. Dia juga merupakan rival terbesarku dan merupakan salah satu partner in crime-ku ketika aku masih menjadi seorang mafia. Ini dia, sahabatku, Cut Pat Kai. Alasan aku milih Cut Pakai itu karena gini, awal YouTube aku kan judulnya kan nama YouTube-nya kan Penikmat Babi. Terus banyak tuh kawan-kawanku bilang, kok bikin nama Penikmat Babi tapi nggak pernah ada babi-babi di sana. Jadi aku masukin lah karakter Cut Pakai suara babi. Itu aja sih pesannya, nggak ada apa-apa. Dan yang kayak tadi, arti nama Cut Pakai itu aku juga cari di Google ya. Ya sesuai Google-nya bilang gitu. Makanya aku bilang dia cari memperjuangkan cinta gitu. Karena nggak ada lebih sih, cuma arti dari Google. Halo. Halo, Seng, apa kabar? Baik. Apa nelpon? Enggak, gabut aja. Lo ngapain aja sih pas lagi pandemi corona? Aku tobat. Hah? Gila lo? Tobat? Kok bisa? Jadi tuh gini, karena adanya pandemi COVID-19 ini, aku mesti di rumah saja. Karena di rumah saja, kegiatanku hanya main game. Membaca? Iya, membaca. Stalking mantan, sampai bicara sama tembok. Hai, tiba-tiba aku berpikir bagaimana caranya untuk hidup sehat. Karena aku tidak tahu apa-apa, aku pun mencari tahu di internet. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam di internet, akhirnya aku pun tahu bagaimana caranya hidup sehat. Kunci untuk memiliki hidup sehat, kita mesti olahraga teratur. Olahraga teratur dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita juga tidak boleh bergadang. Menurut para ahli, bergadang dapat meningkatkan resiko kematian. Nggak tidur. Kita juga mesti menjaga pola makan dan mulai memakan makanan sehat seperti sayur-sayuran. Dalam pikiran dan jiwa yang sehat, terdapat pula tubuh yang sehat. Maka dari itu, ku mulai untuk menanamkan pikiranku dengan kebenaran. Ku mulai membaca Alkitab, ku mengikuti kegiatan ibadah,
dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Aku mulai sadar akan kebaikan Tuhan, dan hari ini juga kuputuskan untuk bertobat. Jadi kayak video sebelumnya kayak ingin memiliki pola hidup sehat, di mana rajin berolahraga, tidak bergadang, itu sebenarnya yang gue masukin itu kayak kebaikan dari kita itu cuma ngomong doang. Kayak aku pengen, misalnya aku mau diet, besoknya nggak diet, terus aku pengen olahraga, sekali olahraga sekali terus nggak. Maksudku itu yang pesan gue sampaikan. Kayak aku tuh ada menyindir beberapa orang, kayak perkataan mereka itu kadang hanya sebuah perkataan, gak dipegang, wis gak jadi sebuah komitmen. Padahal mereka bilang aku tuh mau gini, aku pasti gini, tapi ujungnya enggak. Itu sebenarnya sindiran sih, sama sindiran untuk diriku sendiri juga. Kadang apa yang aku omong juga kadang aku lupa untuk berbuat. Kayak olahraga aku udah mulai jarang juga sebenarnya. Ya itu sih makna kenapa kayak yang diomongan sama perbuatannya nggak sesuai. Jadi gitu. Wah, gila. Padahal kau udah bisa ngelakuin apa yang kau mau. Kau udah bebas. Semua orang udah takut sama kau. Wah, gak nyangka aja sih. Gila nih orang. Dia nanya kok. Ya kan nembok. Gila kan nih orang. Berani-beraninya dia bilang gila. Kurang ajar memang. Tapi tunggu. Aku gila nggak ya? Anjir. Ya mungkin aku gila. Tapi bukan itu. Hidup kita hanyalah sementara. Dan bayangkan ketika kalian mati, One Piece belum tamat. Bapak sekarang Sama belum halnya tamat. ketika kalian mati, kalian masuk neraka. Sedih bukan? Kalian semua sudah tahu kebenaran dan firman Tuhan. Tapi kenapa kalian masih berbuat dosa? Kenapa kalian belum bertobat? Wahai saudara-saudara, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pendeta. Cek. Udah hidup belum ya? Cek. Udah lah ya. Oke. Cek. Udah hidup lah ya? Udah. Oke teman-teman. Selamat. Kalian telah menghabiskan waktu 5 menit kalian sia-sia hanya menonton video ini. Tapi kalau kalian tidak mau sia-sia, mari manfaatkan dari video ini, yaitu kalian bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ingat, percaya kepada Tuhan, keluarga kalian akan selamat dan seisi rumah kalian. Bye-bye guys. Terima kasih. Jadi kayak video tadi kan. Sebenarnya karena ini kan video lomba gereja, jadi aku mau masukin ada pesan rohani juga. Cuma yang aku lakukan tuh nggak kayak langsung khotbah atau ngomongin rohani mentah-mentah. Karena menurut aku kayak penonton aku bisa aja nggak orang Kristen doang, bisa aja orang dari luar. Nah, menurutku kan kalau salah satu membuat orang percaya Tuhan Yesus kan nggak kita langsung datang ke mereka kayak, kok coba baca di sini kayak gini-gini. Kita nggak mau memfirmani mereka, kita nggak mengkhotbahi mereka. Maksudku kayak ya kita tunjukinnya diri sendiri. Kayak salah satu yang paling yang ku pelajari dan selalu ku mau terapkan itu ya, ketika kita ingin orang ke percaya kepada Tuhan ya, kita harus menjadi contoh bagi mereka. Kayak mereka tuh bisa lihat dari diri kita, kayak look up kita gitu. Kayak kita melakukan hal yang benar, contoh yang benar, pasti mereka besar kayak kok bisa gini, pasti mereka bakal kita datang juga dan bertanya. Dan menurutku kesaksian hidup kita itu lebih penting daripada kita harus khotbahi mereka. Nah, jadi di video ini kan aku buat sesuatu yang komedi. Itu rata-rata pasti orang suka. Kayak ada hal lucu-lucunya. Itu sebenarnya kayak bagi lucu itu mungkin orang-orang yang terdekat aku yang kenal aku. Karena ada beberapa sih padahal kayak aku sering dibilang gila kadang. Kayak aku suka ngelakuin hal-hal yang gila atau apa. Terus kayak yang tadi yang setelah aku khotbah kan aku bikin blank kan. Itu sebenarnya ada plot twist kayak astaga, aku nonton kayak nggak ada pesan gitu, karena itu dari awal sampai akhir tuh nggak ada nyambungnya, nggak ada jelas-jelasnya, cuma paling ya kayak tadi terakhir aku masukin pesan, sama yang kayak aku ngomong di close up di mulut aku tuh kayak, makanya kalau kalian nggak mau 5 menit kalian sia-sia, ya udah kalian langsung bertobat aja. Karena kan kebanyakan dari kita tuh menghabiskan waktu di handphone, kayak buka Instagram atau buka itu dan lain itu, menghabiskan waktu yang sia-sia, nggak dapat apa-apa. Nah, sama yang aku bilang kayak gini di video kali ini, kalian nggak dapat apa-apa juga sebenarnya.
kalau kalian misalnya merasa menyesal nonton video ini, ya udah kalian bertobat karena sebelumnya aku udah bilang bertobat. Itu pesan yang mau aku sampaikan di sini. Dan di pesan terakhirnya juga aku udah bilang, bertobatlah maka engkau dari seisi rumahmu akan selamat. Kebetulan di keluarga aku tuh yang Kristen hanya aku sama mamaku, selebihnya semua Buddha. Dan bapak dan mama kandung aku kan cerai, tidak ikut mama kandung. Nah, terus setelah itu aku ada bapak tiri. Nah, bapak tiri aku keluarganya semua Buddha. Terus kebetulan kakak tiri aku dia ada nikah sama suaminya sekarang, abang ipar aku. Terus kebetulan suaminya Kristen. Jadi kan mau nggak mau kan kakak tiri aku ini masuklah ke Kristen juga. Dan ada belajar Kristen. Dan untuk minggu ini ya, itu menurutku sangat luar biasa sih. Kayak kami kan biasa kan ya kayak ngumpul keluarga biasanya, tapi kan kalau soal ibadah gitu kayak kami saling menghargai dan lain-lain. Tapi kayak ada satu hal yang di minggu ini bukan itu menurut aku hal yang luar biasa gitu. Kayak yang buat itu kan mama aku. Kayak adalah berita duka cita dari keluarga papa aku yang di Karimun. Untuk ada keluarga kayak ada masalah, terus kayak mama aku bikin tim doa. Tim doanya itu ada aku, mamaku sama kakakku. Nah, kebetulan yang adalah yang udah punya kakakku tiri yang masuk Kristen, sama ada beberapa yang udah pernah dibawa gereja dan kayak mau gitu hatinya terbuka untuk berdoa. Dan menurutku itu hal yang luar biasa gitu. Kayak mungkin doa itu sesuatu yang agak biasa lah mungkin bagi orang, tapi maksudku ini kayak aku bisa berdoa sama keluargaku yang awalnya mereka itu Buddha. Maksudku kayak akhirnya mereka bisa melakukan hal-hal kecil seperti doa bersama. Itu menurutku sesuatu yang luar biasa. Itu kayak benar-benar terjadi. Kayak yang di firman ada yang aku bilang, bertobatlah maka kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Itu menurutku kayak ini tuh salah satu step gitu, kayak seisi rumahku tuh bakal selamat. Dan itu sih yang terjadi belakangan ini. Maksudku kayak pas memimpin doa terus kayak ada lagi doa atau kayak keringat kalau seisi rumahmu selamat. Itu terjadi dalam hidupku sih. Yang mau aku sampaikan di sini paling cuma kayak kalau misalnya ada kejadian sama kayak di keluargamu, keluarga kalian ada masih yang belum percaya, nggak apa-apa, tetap kalian doain mereka, tetap percaya pada Tuhan, karena pasti Tuhan akan buka jalan juga. Karena kawan aku juga ngalamin hal yang sama juga. Dia waktu itu yang percaya Kristen tuh hanya dia sendiri kalau nggak salah. Kayak apa sama orang tuanya pun nggak percaya, tapi dia selalu gereja dan gini. Dan dia akhirnya kayak bisa menjadi contoh lah bagi keluarganya. Terus akhirnya tiba-tiba bapaknya ini bertobat, adiknya mulai gereja. Terus dia bapaknya pun mulai gereja, sampai bapaknya sama adiknya dibaptis, sampai bapaknya pun ikut pelayanan. Dan lebih tuh kayak satu rumah yang hanya dia awal yang percaya Kristen, tiba-tiba seisi rumahnya percaya. Itu menurutku gila sih dia. Kayak katanya dia udah berdoa 2 tahun lebih dan akhirnya itu baru terjadi. Maksudku kayak tiap orang mungkin perjuangannya berbeda-beda, tapi tetap hasilnya sama. Karena ketika kita berseru, pasti Tuhan akan menjawab. Nah, itu aja sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like pada video ini. Dadah.